Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Bagi teman-teman yang belum bergabung bersama channel saya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas 5 buah soal TWK yang sering keluar pada saat mengikuti tes CPNS. Soal ini merupakan top soal dari BKN. Oke teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Soal pertama. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar titik-titik dari panjangnya. A. 1/3, B. 4/5, C. 2/3, D. 5/6, E. 3/4. Oke teman-teman, sebelum menjawab soal ini, mari kita lihat penjelasan secara bersama-sama. Pasal bendera diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bendera yang menjadi lambang negara dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Jadi pasal tentang bendera negara Sang Merah Putih diatur di dalam Pasal 4. Jadi jawabannya adalah C. 2/3. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya. Ingat ya teman-teman, perihal bendera negara Sang Merah Putih diatur di dalam Pasal 4. Oke, next teman-teman. Soal kedua. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut ini, kecuali A. Persatuan, B. Internasionalisme, C. Keadilan sosial, D. Ketuhanan yang Maha Esa, E. Kedaulatan rakyat. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kuasa finalis, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan ini yang didasari dengan bekal persatuan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila kedua Pancasila. Adapun yang bukan merupakan pokok pikiran UUD 1945 adalah internasionalisme. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali internasionalisme. Jadi jawabannya B ya teman-teman, internasionalisme. Soal selanjutnya. Undang-Undang
23 tahun 2014 tentang A. Pemerintahan daerah, B. Kepabeanan, C. Desa, D. Sistem pendidikan nasional, E. Perbendaharaan negara. Mari kita bahas bersama-sama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah tentang pemerintahan daerah. Jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A. Pemerintahan daerah. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian A. Ketahanan nasional, B. Nasionalisme, C. Wajib militer, D. Kaufinisme, E. Bela negara. Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat pembahasan satu persatu. Ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Sedangkan nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Sedangkan wajib militer atau seringkali disingkat sebagai WAMIL adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda, terutama pria, biasanya antara 18 sampai 27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seseorang itu sendiri. Sedangkan kaufinisme merupakan bentuk dari perasaan cinta, bangga, royalitas yang tinggi, fanatisme, atau kesetiaan pada tanah air negara tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain satu bangsa lain. Adapun bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari E. Bela negara. Jelas sekali ya teman-teman, jawabannya adalah E. Bela negara, sesuai dengan yang kita bahas. Soal yang terakhir ya teman-teman. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu lambat setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jadi, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan itu disampaikan dalam waktu paling lambat berapa tahun setelah anak itu mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Mari kita bahas. Adapun pilihannya adalah A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 9 tahun. Oke teman-teman, mari kita bahas bersama-sama.
Anak yang memperoleh fasilitas WNI berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi jelas sekali ya teman-teman, jawabannya adalah B, 3 tahun. Jadi seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan setelah dia menikah atau berusia 18 tahun harus menyatakan kewarganegaraannya paling lambat 3 tahun setelah dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi jelas jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itu saja pembahasan pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.